Halo Aquarius, selamat datang di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Terima kasih banyak kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan Cynthia untuk di sepanjang bulan Juli 2025. Sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Aquarius saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, pembacaannya langsung aja Mari mulai ya. Ini dia. Ada energi dari The Moon di sana. Berikut ada hot and cool ini ya. Hot and uncool ya, tetapi lebih kayak cenderung seperti yang kayak harap-harap cemas gitu ya. Khawatir-khawatir gimana gitu ya, atau ada beberapa juga di situ tuh yang seperti merasa hubungan ini tuh indah, namun kok seperti kayak ada penolakan alam bawah sadar. Mari lihat di sini ya, seperti yang apakah aku sedang bermimpi, kok aku bisa-bisanya bertemu dengan orang yang secantik ini, segagah ini gitu ya, sebaik ini gitu loh ya. Kenapa sih kok bisa-bisanya aku ketemu sama orang yang seromantis ini? Karma baik apa nih yang sudah aku lakukan gitu ya? Mimpi apa aku semalam? Gitu-gitu. Jadi antara percaya nggak percaya, hubungan ini sebegitu indahnya, memang itu adalah sebuah kenyataan. Nah, kayak gitu ya. Jadi bukannya kayak bilang merasa tidak pantas, bukan seperti itu ya. Ngerasa pantas-pantas aja. Hanya saja kok kayak ini tuh lebih daripada ekspektasi, kira-kiranya begitu ya. Ini kok di luar dari harapan dan impian. Semacam kayak minta satu tapi dikasih dua gitu loh ya. Jadi khawatir-khawatir juga di situ jatuhnya. Apa ini hanya ilusi saja gitu ya? Atau ini apa sih sesungguhnya gitu loh ya. Kalau gembiranya mah gembira, senengnya mah seneng gitu ya. Tapi itu tadi tetap dibayang-bayangi, ada apa ini ya? Apa ini hanya tipuan semata? Gitu. Apakah aku sedang dibohongi? Kok dia ngomongnya itu tuh manis banget ya? Bikin aku melambung sampai ke langit ketujuh gitu loh. Ya, takut-takutnya sudah nanti nyampe ke langit ketujuh dihantam pula gitu ya. Jatuh nyungsep sampai ke neraka jahanam gitu ya. Waduh. Itu kalau Mari lihat yang sedang terjadi nanti di sepanjang bulan Juli 2025 ini. Nah, kayak kita ya. Baik, mari tarik dulu energi dari kedua belah pihak. Ini sini ya. Itu lihat itu ya. Jadi kalau melihat ini adalah kemungkinan besarnya yang nanti akan kamu alami gitu ya Aquarius. Jadi mungkin kamu kayak tidak merasa bahwa kamu sudah yang terbaik ya, telah kamu lakukan dengan si dianya gitu ya. Kamu kayak nganggap ya aku hanya lakukan yang biasa-biasa aja kok ke dia gitu ya. Aku kok seperti kadang-kadang juga masih ada egoisnya, masih ada keras kepalanya gitu. Aku seperti yang masih cuek juga kok sama dia. Dia nelfon jarang aku angkat, dia chatting sengaja aku lambat-lambatkan gitu ya. Aku nggak sebegitu perhatiannya kok ke dia. Tapi kenapa ya dianya seperti itu ke aku ya? Aku cuekin dia nggak marah gitu loh. Aku marahin dia sabar. Itu ya. Aku keras kepala, dia diem misalnya di sana ya. Aku tahu sih bagaimana caranya menjadi pasangan yang baik, tapi aku lebih concern kepada pekerjaannya aku sehingga mengabaikan dia. Cuman kok dia malah lebih kayak ngemotivasiin aku ya. Kayak gitu. Ih, baik banget orang ini ya. Nah, jadi kemudian akan banyak lah hal-hal yang kamu bisa syukuri sesungguhnya ya. Hal-hal yang bisa kamu syukuri dengan apa adanya kamu, dengan keterbatasannya kamu, dengan kekurangannya kamu bahkan di sana ya. Tapi malah nongol ini manusia seperti si bebeknya kamu. Itulah. Ya, dan kamu kayak nggak bisa sangkal
kebaikan hatinya dia ke kamu. Sebab terlihat secara nyata, terang benderang. Gitu loh. Ya, bukan hanya kayak asumsi-asumsi hayalan imajinasinya kamu aja orang ini tuh baik. Sudah benar-benar dia tunjukin ke kamu, dan puji Tuhannya ya, alhamdulillahnya bisa kamu sadari. Gitu ya, untuk di bulan Juli ini. Jadi kalau melihat kamu sedang punya pengalaman lah, bagaimana itu tuh ditreat kamunya oleh seseorang dengan tindakan-tindakan yang luar biasa gitu ya. Kamu yang mengakui dia gitu loh. Kamu yang mengakui, waduh ini orang kok luar biasa banget ya ke akunya. Itu loh. Dan bahkan mungkin nanti kamu akan denger tuh teman-temannya kamu kah, saudaranya kamu kah, pokoknya orang yang tahu lah tentang hubungan kalian. Waduh, kamu beruntung banget ya punya suami seperti itu. Istrimu demikian ke kamu. Wah, romantis banget ya pacarnya kamu. Itu loh. Jadi mereka-mereka, orang-orang yang menyaksikan hubungan kalian, menganggap hubungan ini tuh luar biasa, dan kamu juga nanti pada akhirnya sadar, iya sih ya, gitu ya. Jadi akhirnya kalau melihat, ya bahagia, kamu itu tuh bahagia. Itu loh. Tapi tadi ada was-wasnya juga kamu akhirnya. Ih, apa aku gimana ya ke dia ya, gitu-gitu ya kamu jadinya. Aku takut juga nih, nanti kebahagiaan yang seperti ini juga hanya sebentar waktunya. Ngeri-ngerinya nanti ketika sudah terlena kamu ya dengan situasi yang luar biasa menyenangkan seperti ini, ternyata kamu hanya punya pengalaman yang singkat gitu. Jadi pokoknya kamu akan diserang lah sama pemikiran-pemikiran yang bisa mengurangi rasa syukurnya kamu. Jadi di sini tuh kalau boleh dikatakan musuh ya, maka musuhnya kamu adalah pemikiran negatifnya kamu sendiri ya, Aquarius. Bukan dia, bukan orang lain gitu ya. Tidak siapapun atau tidak apapun, tapi itu adalah dirinya kamu sendiri. Di sana ya. Jadi kamu jangan yang kayak membiarkan ya, kamu jangan membiarkan hal-hal negatif yang melintas selalu di kepalanya kamu merusak momen, merusak suasana gitu ya. Benar-benar syukuri gitu loh. Benar-benar syukuri bahwa seseorang seperti ini sudah hadir dalam hidupnya kamu. Dan ya daripada terusik seperti itu, mendingan kamu bersibuk ria ya untuk melakukan feedback yang sama kepada si pasangannya kamu gitu ya, supaya ya makin indah nih relationshipnya kalian, makin baik ini gitu ya. Jangan pula kamu jadinya congkak gitu, wah iyalah wajar lah aku dapat perlakuan seperti itu, lawong aku keren kok gitu ya. jangan gitu. Nanti merusak keadaan dan kamu juga kok yang rugi itu kan. Karena dalam sebuah relationship, menghargai itu tuh akan bisa menghidupkan hubungan ini, yang akan bisa menumbuhkan hubungan ini. Iya, memang kamu pantas di treatment dengan luar biasa seperti itu, tapi juga kamu jangan lupa bahwa ada kebaikan hati, kemurahan hati dari si dia gitu ya, yang mau memperlakukan kamu demikian. Kan banyak itu orang sudahlah baik tapi dicederai kan gitu ya, dirusak, disakiti gitu kan, ada itu. Nah, semoga kamu tidak menjadi makhluk yang sedemikian rupa ya. Di sana. Karena kalau mari nampak juga ya jujur ya, ya memang kamu minim effort ini kan dalam relationship kalian kan, minim banget gitu loh, sedikit sekali effortnya kalian itu ya. Tapi ya dengan effort yang demikian saja kamu sudah mendapatkan sesuatu keadaan
yang menyenangkan seperti ini. Apalagi kalau kamu ada effort di dalamnya. Gitu ya. Kamu gak, ibaratnya gini, kamu sedikit menanam modal tapi dapat untung berlipat ganda. Konon lagi kalau kamu meletakkan effortnya kamu, meletakkan investasinya kamu dalam relationship ini, dalam tindakan baik, gitu ya, menghargai, gitu ya. Ya sudah pastilah kan, sesuatu yang kamu terima lebih indah lagi di sana. Karena kalau mari lihat pasangannya kamu ini tuh, ini kesian juga sih orangnya. Karena nampak di sini tuh dia cenderungnya mau ini ya, lupa kepada diri sendiri. Gitu ya, demi untuk mengutamakan kamu. Kamu tahu nggak? Demi kamu, nampaknya orang ini tuh bisa telah mengorbankan banyak hal. Waduh, berisik banget ya. Mari lagi menyalakan fan ini. Berisik banget. Kamu tahu nggak? Hal yang seperti itu sudah terjadi. Jadi kayak sebelum ketemu sama kamu, nampaknya ya dia punya banyak waktu ya untuk diri dia sendiri. Merawat diri dia sendiri. Gitu kan. Tapi setelah bersama dengan kamu, dia bisa itu lalai merawat dirinya dia. Gitu ya. Atau yang kayak misalnya contoh gini. Selama ini dia tinggal, Mbak, aku mau makan nasi goreng misalnya. Mbak, aku mau gini. Mbak, aku tolong ya dibuatin itu gitu kan. Tapi ketika dia dengan kamu, malah dia yang turun tangan. Gitu loh. Yang tadinya dia nggak pandai masak, jadi dia belajar masak. Supaya dia bisa menyuguhkan hidangan yang lezat untuk kamu. Gitu ya. Yang tadinya dia mikirin diri dia sendiri, mulai dari pagi sampai malam. Sekarang dia jadi mikirin kamu juga gitu ya. Yang tadinya dia bisa kayak nabung dalam satu hari itu tuh bisa nabung agaknya paling sedikit 10 juta gitu ya. Tapi gara-gara ada kamu, wah dia jadi kayak mengurangi isi tabungannya dia demi bisa nge-share sama kamu, nge-share untuk hubungan kalian, gitu ya. Yang tadinya dia bisa banyak acara liburannya, gitu ya, bebas dia mau melakukan apapun yang dia lakukan untuk kesenangan, kebahagiaan diri dia. Sekarang dia mempertimbangkan dirimu, gitu loh. Ya, waduh ini nggak enak nih kalau ditinggal jalan-jalan ke Eropa. Nanti dia kangen sama aku, kira-kiranya begitu ya. Udahlah, aku nggak usah jadi aja lah liburan ke Eropanya, biar aja aku temenin dia di Indonesia sini. Misalnya kayak gitu ya. Nah, jadi kalau mari lihat kayak kenyamanan dari seseorang ini, ya dia korbankan lah secara garis besarnya ya. Dia korbankan demi dirimu, gitu lah. Kalau misalnya kamu bilang, aku pengen lah punya istri yang benar-benar fokus untuk rumah tangga, gitu kan. Mau ini tuh, ini contoh-contoh aja ini yang mari sampaikan ya. Mau ini tuh nampaknya dia kayak, udah deh aku resign aja, biar benar-benar menjadi istri sejati, gitu ya. Biasanya dengan penghasilan 1 miliar 1 bulan udah cukup untuk dia. Tapi mikirin kamu gitu ya, wah aku udah punya keluarga nih, gitu ya. Aku udah punya Aquarius ini yang harus aku pertanggungjawabkan juga kesejahteraannya. Udah deh, aku tambahin aja lah jam kerjanya aku. Biar aja lah lebih capek sedikit supaya bisa punya penghasilan barang-barang 3 miliar dalam 1 bulan. Biar bisa nge-service kamu gitu ya, dengan segala tetek bengek kebutuhannya kamu gitu kan. Di sana supaya dia kelihatan seperti mampu dan sanggup bertanggung jawab untuk hubungan kalian. Seperti itu kalau mari lihat ya. Atau dia bisa aja kayak ninggalin keluarganya dia karena dia memilih kamu. Mungkin saja keluarga besarnya dia tidak sepakat gitu ya, tidak memberikan restu gitu ya, tidak memberikan restu dalam hubungan kalian. Akhirnya dia tinggalkan itu demi dia bersama dengan Romeo ataupun Julietnya gitu ya. Dia tinggalkan kenyamanan hidupnya pokoknya di sana ya. Dia tinggalkan kenyamanan hidupnya demi bisa menjadi bersatu utuh dengan dirimu. Nah gitu ya.
menjadi pasangan yang baik untuk dirimu. Gitu loh. Dia di sini tuh nunjukin tanggung jawabnya dia kepada dirimu. Dan itu tadi, mau ini konyol memang, ekstrim dia untuk kamu. Nah, jadi saat ini kalau boleh di list ini ya, yang urutan pertama adalah Tuhannya, gitu ya. Orang yang paling dia tinggikan. Nah, nomor kedua, orang tuanya. Nomor ketiga, harusnya itu kan diri dia. Tapi di sini tuh diri dia turunkan ya. Dia turunkan itu menjadi kamu. Nomor 3 gitu loh. Nomor 4-nya kalau kalian sudah punya anak-anak. Ya, anak-anak yang nomor 4 turun lagi nih dia. Turun dia ke nomor 5. Gitu ya. Bisa jadi juga dia mikirin tentang adik dan saudaranya kamu lah, katakan gitu ya, keluarga besarmu gitu. Turun lagi dia. Jadi nomor 6 dianya. Sebab nomor 5 diisi oleh kepentingan meninggikan keluarganya kamu. Ya ini nih kalau mari tangkep ya. Saking polosnya, mari lihat. Saking kayak mau bersikap benernya dia itu tuh ke kamu. Gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan kamu bisa sadar lah. Karena di sini tuh kamu hanya kayak sebatas tahu gitu ya. Wah, aku kok luar biasa banget ya di treatment sama orang ini, sama istriku ini, sama suamiku ini, sama pacarku ini. Gitu ya. Ya semoga ini akan menjadi kesadaran dan kemudian menjadi trigger ya. Tidak ada salahnya ya jika ya kamu juga mirroring lah, meniru dia lah ya, meniru dia. Gitu loh. Karena toh ini jujur aja. Kalau hubungan kalian ini tuh berjalan, mari lihat mah keuntungannya lebih banyak untuk kamu. Kamu juga yang untung. Gitu ya. Lebih banyak hasilnya, hasil positifnya untuk dirimu kalau dibandingkan dengan benefit untuk dirinya. Gitu ya. Tapi ya janganlah kebablasan. Ya sama-sama menguntungkan lah, ya. Harus terjadilah di sana itu tuh sebisa mungkin model relationship-nya simbiosis mutualisme, saling hadir, saling memberi, kan gitu ya. Harus saling lah supaya enak, gitu loh. Jangan yang tadinya hubungan silaturahmi dalam status apapun itu tadinya itu kan diharapkan menjadi ladang amal ibadah gitu kan. Ya janganlah berubah menjadi ladang ini menuai karma buruk ya. Di sana ya. Ya kalau mau bilang kamu adalah orang yang sangat beruntung setidaknya sampai di akhir bulan Juli. Gitu ya. Karena kalau orang seperti ini dia bisa kayak sabar, tapi kemudian kalau misalnya kamunya masih tetap gitu ya, acuh abai gitu ya, kok kayak tidak terlalu full hadir, ya pastilah Tuhan juga akan menyelamatkan orang sebaik ini ya. Jangan sempat nanti Tuhan yang mengintervensi relationship-nya kalian, yang kemudian membuat dia jadi kayak terbolak-balik hatinya oleh Tuhan, yang tadinya mau sama kamu akhirnya jadi kayak meninggalkan dirimu gitu ya kan. Di sana jangan kamu jadi orang yang dicabut berkatnya gitu kan oleh Tuhan. Sebab ya pastilah orang sebaik ini akan diselamatkan ya. Kayak gitu. Sebodoh-bodohnya dia gitu ya. Ingin hadir terbaik bagi kamu. Tapi kalau udah Tuhan lah, aduh kasihan banget lah manusia ini gitu ya. Udah baik-baik dia sama Aquarius, tapi kayak gitulah dia diperlakukan Aquarius. Udah dah, aku bawa pergi aja dia, aku arahkan aja lah dia ke tempat yang lebih layak, lebih pantas untuk dia, gitu ya kan. Di sana. Oke, jadi kalau melihat ya banyaklah hal-hal yang patutnya kamu syukuri dalam hubungan kalian berdua ini ya.
Dan ya selamat menikmati lah di sana, oke? Nah sekarang Mari akan tarik kartu, bukan kartu sih, tapi koin ya, untuk kita cari tahu kepada Aquarius mana sih bacaan ini disampaikan. Nah koinnya berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia, tapi terkhusus untuk zodiak sudahlah, tentu hanya akan nunjukin zodiaknya dia aja ya. Oke, mari akan awali dari inisial N, ada nama, F Fajar, Y Yanto, A Asmara, P ada Panda, U ada Udin. Oke, baik, masuk mari ke zodiak. Di sini ada energi dari Aquarius, energi dari Libra, Pisces ada. Ini energi dari Capricorn, ini energi dari Scorpio, hadir energi dari Virgo. Berikut ada energi dari Aries di sana, Sagittarius hadir, dan energi dari Aries kembali menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya Aquarius yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.